Mengapa semakin kaya justru semakin sulit merasa cukup? Bukankah semakin banyak uang seharusnya membuat hidup lebih tenang? Banyak orang percaya bahwa hidup akan terasa lebih tenang ketika penghasilannya bertambah. Selama kebutuhan masih pas-pasan, rasanya wajar jika muncul harapan. Kalau nanti gajiku naik, mungkin aku tidak akan lagi terlalu memikirkan uang. Harapan itu terdengar masuk akal, karena uang memang dapat memenuhi kebutuhan, memberikan rasa aman, dan membuka lebih banyak pilihan dalam hidup. Namun ada sebuah kenyataan yang menarik. Tidak sedikit orang yang penghasilannya sudah jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun sebelumnya, tetapi tetap merasa hidupnya belum cukup. Target yang dulu terasa besar akhirnya tercapai, tetapi tidak lama kemudian muncul target baru. Rumah yang dulu hanya ada dalam angan-angan kini sudah dimiliki, tetapi perhatian mulai beralih pada rumah yang lebih besar. Kendaraan yang dulu begitu diimpikan perlahan terasa biasa saja, seolah-olah setiap kali satu tujuan berhasil dicapai, garis akhirnya ikut bergeser. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah manusia memang tidak pernah puas? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang bekerja di balik semua itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rasa cukup. Banyak orang mengira rasa cukup berarti memiliki semua yang diinginkan. Padahal, keinginan manusia hampir tidak memiliki batas. Ketika satu keinginan terpenuhi, biasanya akan muncul keinginan berikutnya. Dalam psikologi, rasa cukup bukan berarti memiliki segalanya, melainkan keadaan ketika seseorang merasa apa yang dimilikinya telah memadai untuk menjalani hidup tanpa terus-menerus dikuasai oleh perasaan bahwa dirinya selalu kekurangan. Jadi, rasa cukup lebih berkaitan dengan cara seseorang memandang kehidupannya daripada sekadar banyaknya harta yang dimiliki. Begitu pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya rasa senang sesaat setelah menerima kenaikan gaji, membeli barang baru, atau mencapai target tertentu. Perasaan itu memang menyenangkan, tetapi biasanya hanya bertahan sementara. Kebahagiaan yang lebih bertahan berkaitan dengan ketenangan, kepuasan terhadap hidup, dan kemampuan menikmati apa yang telah dimiliki. Menariknya, pemahaman ini juga memiliki kesamaan dengan nilai yang diajarkan dalam agama. Mencari rezeki adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan menjadi bentuk ikhtiar yang baik. Namun, harta bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Kemampuan untuk bersyukur dan merasa cukup juga menjadi bagian penting dari ketenangan hidup. Artinya, bekerja keras dan merasa cukup bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Jika uang memang penting, mengapa semakin banyak orang justru merasa semakin sulit mencapai rasa cukup ketika kondisi keuangannya membaik? Salah satu jawabannya adalah karena otak manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk beradaptasi. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation atau adaptasi hedonis. Ketika sesuatu yang baru dan menyenangkan datang ke dalam hidup, otak akan memberikan respons berupa rasa senang. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu perlahan memudar karena otak mulai menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Misalnya, seseorang yang baru saja mendapatkan kenaikan gaji mungkin merasa sangat bahagia pada awalnya. Ia merasa lebih lega karena memiliki ruang finansial yang lebih besar. Namun, beberapa bulan kemudian, penghasilan yang dulu terasa besar mulai dianggap sebagai hal yang biasa. Perasaan senang yang muncul saat pertama kali menerima kenaikan gaji pun ikut memudar, bukan karena uangnya berkurang, tetapi karena otak sudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Namun, adaptasi ini bukan satu-satunya penyebab. Manusia juga memiliki kecenderungan alami untuk menilai dirinya melalui perbandingan. Jarang sekali seseorang menilai kehidupannya hanya berdasarkan apa yang ia miliki. Tanpa disadari, kita sering membandingkan diri dengan lingkungan sekitar. Ketika penghasilan meningkat, lingkungan pergaulan, media yang dikonsumsi, atau orang-orang yang dijadikan acuan seringkali ikut berubah. Akibatnya, standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan juga berubah. Seseorang yang dahulu merasa bangga dengan pencapaiannya bisa mulai merasa biasa saja. Bukan karena hidupnya memburuk, tetapi karena pembandingnya kini berbeda. Padahal jika dibandingkan dengan dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu, mungkin kehidupannya sudah berkembang sangat jauh. Sayangnya, otak lebih mudah memperhatikan apa yang belum dimiliki daripada menghargai kemajuan yang sudah dicapai. Inilah sebabnya mengapa rasa cukup seringkali terasa semakin sulit diraih, meskipun kondisi keuangan sebenarnya terus membaik. Selain kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, ada satu perubahan yang sering terjadi tanpa disadari, yaitu gaya hidup yang ikut meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Dalam dunia ekonomi dan psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai lifestyle inflation.
Awalnya, perubahan itu terlihat kecil, mulai lebih sering makan di luar, memilih barang dengan kualitas yang lebih tinggi, atau berlangganan layanan yang sebelumnya dianggap tidak perlu. Semua keputusan itu mungkin terasa wajar karena kemampuan finansial memang sudah meningkat. Namun, ketika perubahan-perubahan kecil tersebut terus bertambah, pengeluaran ikut membesar dan standar hidup perlahan berubah. Akibatnya, penghasilan yang dulu terasa lebih dari cukup kembali terasa pas-pasan. Bukan karena uang yang diperoleh lebih sedikit, melainkan karena kebutuhan yang dianggap normal juga ikut meningkat. Masih ada satu mekanisme lagi yang membuat rasa cukup semakin sulit dicapai. Psikolog dan ekonom pemenang Nobel, Daniel Kahneman, menjelaskan bahwa manusia cenderung menilai sesuatu berdasarkan titik acuan atau reference point. Sederhananya, kita jarang menilai keadaan berdasarkan angka mutlak. Kita lebih sering membandingkannya dengan apa yang kita harapkan atau dengan kondisi yang kita anggap sebagai standar. Misalnya, seseorang yang dahulu bercita-cita memiliki penghasilan 10 juta rupiah per bulan, mungkin merasa angka itu sudah sangat besar. Namun, setelah benar-benar mencapainya, 10 juta tidak lagi menjadi tujuan, melainkan berubah menjadi titik awal untuk mengejar 15 atau 20 juta. Tanpa disadari, standar kepuasan ikut bergeser. Jika diperhatikan, keempat mekanisme tadi sebenarnya saling berkaitan. Otak cepat beradaptasi dengan hal yang menyenangkan. Kita membandingkan diri dengan lingkungan sekitar, gaya hidup ikut meningkat, lalu ukuran tentang apa yang dianggap cukup terus berubah. Ketika semua itu terjadi secara bersamaan, rasa puas menjadi semakin sulit bertahan. Inilah alasan mengapa bertambahnya penghasilan tidak selalu diikuti oleh bertambahnya rasa cukup. Masalah utamanya bukan karena uang tidak berguna, melainkan karena cara otak menilai kepuasan terus berubah seiring perubahan keadaan. Apakah ini berarti mengejar penghasilan yang lebih tinggi adalah sesuatu yang keliru? Tentu tidak. Uang tetap memiliki peran yang sangat penting. Uang membantu memenuhi kebutuhan dasar, memberikan rasa aman, membuka kesempatan untuk belajar, menjaga kesehatan, serta memberikan kehidupan yang lebih layak. Mengabaikan pentingnya uang juga bukan sikap yang bijaksana. Yang perlu dipahami adalah bahwa uang memiliki batas. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, tambahan penghasilan memang masih dapat meningkatkan kenyamanan, tetapi tidak selalu meningkatkan rasa puas dalam kadar yang sama. Jika seseorang terus menjadikan jumlah harta sebagai satu-satunya ukuran kebahagiaan, maka garis akhir itu akan terus bergeser tanpa pernah benar-benar tercapai. Lalu bagaimana menurut pandangan agama? Agama tidak melarang seseorang menjadi kaya atau bekerja keras. Sebaliknya, manusia dianjurkan untuk berikhtiar mencari rezeki yang baik dan halal. Namun, agama juga mengingatkan bahwa harta adalah amanah, bukan tujuan akhir kehidupan. Ketika hati hanya bergantung pada banyaknya harta, ketenangan akan mudah hilang. Sebaliknya, ketika usaha disertai rasa syukur dan kemampuan merasa cukup, seseorang lebih mudah menikmati apa yang telah dimilikinya, tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam siklus ini? Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memiliki ukuran yang jelas tentang apa yang benar-benar dibutuhkan. Tanpa ukuran tersebut, standar hidup akan terus berubah mengikuti keadaan. Selain itu, penting untuk menyadari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Tidak semua pencapaian orang lain harus menjadi target hidup kita. Setiap orang memiliki kondisi, tanggung jawab, dan perjalanan yang berbeda. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah memberi jeda sebelum menaikkan gaya hidup. Ketika penghasilan bertambah, tidak semua tambahan itu harus langsung diikuti oleh pengeluaran yang lebih besar. Memberi waktu untuk berpikir seringkali membantu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terakhir, biasakan sesekali melihat kembali perjalanan yang telah dilalui. Hal-hal yang hari ini dianggap biasa mungkin dahulu pernah menjadi impian yang terasa sangat jauh. Mengingat kembali perkembangan tersebut membantu otak melihat kemajuan, bukan hanya kekurangan yang masih tersisa. Pada akhirnya, semakin kaya bukan berarti seseorang pasti semakin sulit merasa cukup. Yang membuat rasa cukup terasa menjauh adalah ketika ukuran kepuasan terus berubah mengikuti setiap pencapaian baru. Selama standar itu selalu bergeser, sebanyak apapun yang dimiliki akan terasa kurang. Karena itu, tantangan terbesar dalam mengelola keuangan bukan hanya bagaimana memperoleh lebih banyak uang, tetapi juga bagaimana menjaga agar rasa cukup tidak terus bergerak menjauh. Sebab, ketika seseorang mampu menyeimbangkan ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan dengan kemampuan menghargai apa yang telah dimiliki, disitulah kekayaan tidak hanya bertambah dalam angka, tetapi juga menghadirkan ketenangan.
Jika pembahasan dalam video ini memberikan manfaat atau sudut pandang baru untukmu, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang membutuhkan pembahasan seperti ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.